Dana ini akan dilokasikan untuk buyback berasal dari kas internal perseroan dan bukan dari dana pinjaman. Sementara hasil pelaksanaan buyback akan dicatat sebagai saham treasury sebagai pengurang ekuitas perseroan. Informasi emiten pemirsa di mana PT Jausindo 3 Perkasa Tbk atau JTPE akan melakukan pembelian kembali atau buyback saham maksimal di 342,602 juta saham atau 5% dari modal di store dan saham yang beredar. Persero menganggarkan dana 140 miliar rupiah dalam aksi korporasi ini. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk atau JTPE, buyback akan dilakukan di harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dengan harga buyback maksimum Rp600 per saham. Manajemen PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk atau JTPE menekankan tujuan dari aksi buyback berupaya menjaga stabilitas perdagangan saham di pasar modal sebagai sinyal optimisme manajemen terhadap prospek bisnis perseroan yang masih kuat. Sementara harga saham saat ini masih belum mencerminkan nilai fundamental perseroan. Selain itu sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor dengan potensi peningkatan earning per share atau EPS. Dana ini akan dilokasikan untuk buyback berasal dari kas internal perseroan dan bukan dari dana pinjaman. Sementara hasil pelaksanaan buyback akan dicatat sebagai saham treasury sebagai pengurang ekuitas perseroan. Manajemen memastikan aksi buyback tidak akan mempengaruhi kemampuan keuangan perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Buyback akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui pasar reguler dan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai perantara pedagang efek untuk melaksanakan buyback saham selama pelaksanaan buyback saham. Adapun jadwal dan pembatasan jangka waktu buyback perseroan penyampaian pemberitahuan keterbukaan informasi 9 Desember 2025, periode buyback atau pembatasan jangka waktu buyback terhitung sejak 15 Desember 2025 sampai dengan 6 Maret 2026, maksimum selama periode 3 bulan terhitung sejak tanggal keterbukaan informasi di 9 Desember 2025, kecuali diakhiri lebih cepat oleh perseroan sebelum 6 Maret 2026, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di tengah aksi korporasi yang akan dilakukan di sepanjang perdagangan hari ini, pergerakan saham JTPE lebih cenderung mengalami penguatan meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pergerakan saham dari JTPE di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di level Rp452 per saham. Pasca pembukaan, saham JTPE langsung melesat ke level 525 dan sekaligus intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan juga merupakan intraday tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ya, pada pukul 10 penguatan terbatas ke 462, pukul 11 di 476 dan di penutupan sesi pertama siang tadi di 470 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua pada siang tadi. Sementara posisi saat ini saham JTPE menguat di 6,22% di Rp478 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham JTPE dalam beberapa bulan terakhir. Sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan. Di perdagangan awal Mei masih bergerak di harga Rp232 per saham. Juni, Juli, Agustus mengalami penguatan ke level 260-an. September sudah menembus di level 300-an. Oktober dan November mendekati level harga ke 400-an pemirsa. Dan di perdagangan hari ini 9.30 di 525 intraday tertinggi dalam beberapa bulan terakhir dan saat ini penguatan terbatas di 478. Saya akan coba cek dari beberapa data RTI dan tampaknya ini juga 525 merupakan intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa,
Beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 15,78 kali, PSR di 1,92 kali, PBV sudah berada di atas 1 kali di 2,69 kali, dan PCFR di 38,99 kali. Ya, dalam 6 bulan terakhir saham ini sudah naik di 102,54%, year to date di 117,27%. Kombinasi dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana jelang penutupan penguatan indeks harga saham gabungan terbatas dan kembali diperdagangkan di level 8.600-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik menguat namun belum mampu bertahan kembali berada di atas level 8.700-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku senior technical analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore. Apa kabar, Ibu? Iya, halo, selamat sore Mas Dev. Baik. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Ibu Mayang, hari ini di harga saham gabungan dari sisi teknikal berhasil berbalik menguat, Ibu. Intraday sempat tadi ke 8.700-an. Ditopang oleh saham-saham big cap yang memang menjadi penopang sehingga menyentuh intraday tertinggi hari ini di sesi pertama. Namun memasuki perdagangan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas dan ikut membatasi laju penguatan indeks harga saham gabungan. Analisis Anda, Ibu Mayang? Iya, betul. Untuk hari ini IHSG-nya itu dia ditutupnya menguat ya Mas. Jadi ada penguatan sebentar. Jadi untuk sekarang IHSG menguat 0,4%, cuman penguatan ini dia masih bergerak di zona merah, di mana harga last price-nya itu ada di bawah harga opening. Opening tadi kan kita di 8713 gitu. Jadi artinya meskipun hari ini IHSG-nya menguat, tapi masih cenderung dominan dari aksi jual atau aksi profit taking. Jadi kalaupun misalnya untuk hari esok IHSG menguat lagi, ini merupakan ada potensi menguat terbatas karena memang untuk area resisten itu lumayan dekat ya, ada di 8770 sampai dengan upper channel di sekitaran 8800. Jadi mungkin untuk saat ini seiring memang marketnya yang cukup volatile begitu, jadi dan bisa dibilang ini udah dipucuk gitu Mas, karena di tren jangka panjangnya dekat-dekat upper channel. Jadi kami menyarankan untuk jangan lupa profit taking gitu Mas.